Shalom, selamat pagi. Shalom. Gimana pagi hari ini kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita satukan dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Kau tibakan kami tempat ini tanpa kekurangan apapun Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Lindungi teman-teman kami yang belum hadir di perjalanan. Kau tibakan tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk urapan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami siap meninggikan, kami siap mengagungkan nama di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Tuhan yang benar. Agustus dan semangatnya masih 45 kan. Mari kita memberkati bangsa ini. Mari tunjukkan berkat kita untuk bangsa ini. Bukan bangkit. Kita semua
saja. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan pujian firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, tapi sebelumnya saya mau sedikit kesaksian yang berhubungan dengan pujian yang telah kita sama-sama nyanyikan. Puji Tuhan. Izin ya Pak Gem. Waktu saya dapat pujian ini, dia sambut. Ya hari-hari saya kan di dapur, di warung, karena tukang masak. Jadi waktu saya cuci piring, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagu ini, dia sambut. Flashback 1 tahun yang lalu, waktu saya putuskan pindah tempat warung, tempat warung yang lama, orangnya buka yang sama jualan seperti saya. Apapun yang saya jual disamain, bahkan sampai bannernya pun dia sama dengan saya. Hanya beda nama warung, model banner, menu, semua sama. Waktu itu mungkin secara manusia jengkel ya, mencekno sih gitu ya, jengkel orang kayak gitu. Terus saya waktu awal-awal itu berpikir menggunakan pemikiran saya sendiri. Kalau gitu tambah menu, cari menu baru. Gimana caranya? Saya berpikir menarik orang. Saya harus lebih berani dari sebelah karena memang jaraknya tidak jauh, cuma beberapa meter. Jualannya sama, bannernya disamain juga. Setelah itu hingga saya tambah menu, ikut. Saya bikin menu apa, ikut. Namanya juga meniru saya ya. Nah, terus lama-lama saya juga capek berpikir gini, berpikir ini orang apaan ya, gak punya ide apa ya gitu ya, ikut aja gitu. Tapi memang tujuannya dia kan memang mengecokkan langganan saya. Setelah itu saya juga capek lama-lama berpikir mau gini, mau cari menu, buntek sama lama-lama ya. Tiba-tiba gini, oh dia kan agamanya seberang, yang gak sama apa? Tuhan kita. Doanya gak sama, dia doanya di Tuhan yang beda. Kita kan Tuhan kita luar biasa. Tiba-tiba saya di saat kejenuhan saya, rasanya buntek pikirannya ya. Oh kan doanya beda. Nah, tiba-tiba saya beri doanya beda. Berarti yang harus saya rubah cara doa saya. Tiba-tiba saya gini, selama ini memang berdoa ya, doa Tuhan lindungi, pokoknya lindungi saya, berkati keluarga gini. Tapi saya nggak pernah satu yang saya secara khusus doa untuk usaha saya. Tiba-tiba saya, oh berarti doanya yang harus dirubah. Saya berdoanya gini, Tuhan kami serahkan usaha kami dan kuasa Kamu. Kami percaya Kau memberkati kami dengan Tuhan. Tiap hari saya ucapkan, Kau kirimkan pembeli dari utara barat selatan. Pokoknya setiap hari saya doa seperti itu. Beberapa bulan berlalu, makin langganan saya yang lama, yang karena kan tidak tahu, memang secara mendadak saya pindah warung. Kembali saudara, langganan Mbak Dewi, lo pindah sini. Terus dulu awal-awal kami buka usaha tempat lama, memang kalau pagi itu warung kami ramai. Sejak pembagian jualannya di pagi, akhirnya banyak langganan yang pergi gitu. Karena harinya terkecoh kan, jualan libur gitu. Terus jadi kita kayak memulai awal waktu pindah warung. Jadi langganan saya yang lama itu kembali. Terus banyak langganan baru. Bahkan akhir-akhir beberapa bulan terakhir ini sempat ya orang tahu, oh kalau saya belanja buka warung tambah ya di mana dia? Oh warung ini, itu warung milik Pak Girwami. Bahkan saya lagi, oh Tuhan sendiri yang promosikan saya. Kalau pagi saya belum buka itu, saya baru datang tuh sampai ada yang nungguin. Terus saya bilang, aku tadi wis lewat Mbak, tapi belum datang. Kata temanku di sini pecelnya enak gitu. Bahkan itu tuh dasarnya ini loh doanya, hasilnya doa itu ini. Tuhan tuh ya luar biasa gitu loh. Betapa dia benar-benar jawab. Mungkin hari ini kita doa, besok dijawab nggak mungkin. Waktu Tuhan bukan waktu kita ya.
Saya doanya udah dari tahun kemarin, pencobaannya juga dari tahun kemarin. Tapi doa saya tidak berubah, tetap tiap hari saya doakan seperti itu. Dan semoga apa yang saya alami, Tuhannya kita kan sama. Apapun permasalahan kita, saudara yang permasalahan saudara nggak sama dengan saya, tapi percaya Tuhan kita sama. Tuhan yang buat mukjizat buat hidup saya, buat perkara yang besar dalam hidup saya, Tuhan yang sama juga, yang sanggup buat perkara yang besar dalam hidup saudara. Amin saudara. Semoga memberkati saudara, menguatkan saudara. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yeah.
Bapa, kami mengucap syukur kepada pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang senantiasa menuntun kami, Engkau yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan kami bersyukur mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami bawa kepadamu boleh menjadikan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan itulah yang menuntun kami, membawa kami hidup lebih benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami melayani pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Pagi hari ini saya membahas tentang identitas orang benar ya. Orang benar itu pasti orang Kristen. Kalau orang Kristen belum tentu orang benar ya. Amin. Biarlah kita pagi hari ini yang ada di tempat ini adalah orang benar. Amin. Amin. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-52. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10 bagian A terlebih dahulu ya. Mazmur 52 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Daud menyamakan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun? Jadi di dalam pohon zaitun pasti ada sesuatu yang luar biasa, sehingga Daud menyamakan dirinya, dia seperti pohon zaitun. Nah saudaraku, ada keistimewaan di dalam pohon zaitun, sehingga Daud bangga menyamakan dirinya seperti pohon zaitun. Apa saja saudaraku yang menjadi keistimewaan dari pohon zaitun, sehingga hal ini disukai oleh Daud, dan saya ambil pagi hari ini menjadi identitas dari orang-orang benar ya. Yang pertama, daunnya tetap menghijau ya. Tetapi aku ini, Daud berkata, seperti pohon zaitun yang menghijau. Daun dari pohon zaitun ini tetap menghijau dalam setiap keadaan dan musim apapun. Dia tetap, daun ini tetap hijau, tidak pernah berubah warna. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kalau saya tidak pernah lihat ya, saya tidak pernah datang ke Israel untuk melihat pohon zaitun. Ya, mungkin kalaupun gugur ya langsung gugur ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi warnanya tetap menghijau. Saudaraku, ini berbicara tentang suatu ketetapan. Dia tetap menghijau dalam segala keadaan. Berbicara tentang ketetapan hati atau komitmen yang benar. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Inilah tentang ketetapan hati, ketetapan yang benar, keputusan yang benar yang diambil setiap anak-anak Tuhan. Mempunyai komitmen yang benar. Ketika Daniel di dalam kerajaan Babel, saudaraku, dia terpilih menjadi orang-orang yang pandai. Dan ketika dalam penggemblengan ya, dia mengambil satu keputusan, dia mengambil satu ketetapan. Dia tidak mau menajiskan diri. Nah, ini adalah satu keputusan yang benar ya. Karena dia menganggap bahwa dia adalah orang Israel ya, memang zaman itu orang Israel memang orang pilihan Tuhan. Jadi Daniel menganggap dirinya dan merasa bahwa aku ini milik Allah, aku ini anak Allah. Sehingga walaupun aku di negeri orang yang tidak mengenal Allah,
Dia tetap harus punya komitmen. Dia mengambil satu sikap. Saya tetap tidak mau menajiskan diri. Ya. Mungkin di dalam di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, bukan di Israel, ya, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang membuat mereka najis, gitu ya. Kalau menurut orang Israel kan tidak boleh makan ini, tidak boleh itu ya. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya. Dia harus dikasih makanan ya, karena lagi digembleng untuk menjadi pejabat pemerintahan. Dia harus dikasih makanan yang bergizi, begini ya. Tetapi Daniel tidak mau makan ya, karena dia tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu ya. Sebelum makan itu mereka kan selalu menyembah, setelah itu mereka makan. Dan Daniel tahu bahwa hal itu adalah tidak diperbolehkan oleh Allah dan itu menajiskan rohnya. Sehingga dia tetap berketetapan, enggak, aku tidak mau makan itu. Ya. Orang benar harus mempunyai satu ketetapan, satu komitmen yang benar. Saya tidak mau menajiskan diri dalam hal apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun mungkin resikonya sangat berat ya. Ketika Daniel berhadapan mungkin ya makanan yang enak-enak dan lain sebagainya ya. Tetapi dia semuanya tapi tetap menajiskan. Ya. Dia memilih satu keputusan yang benar. Biar walaupun makanannya ini enak, tapi ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah tuh. Sehingga dia tidak mau memakan apa yang diperhidangkan sama raja. Ini adalah satu keputusan yang benar-benar diambil oleh Daniel. Dia berketetapan bahwa walaupun dia tidak makan makanan itu, Allah punya banyak cara untuk membuat dia pandai, untuk membuat dia sukses, untuk membuat dia kalau memang dia akan dipilih jadi pejabat raja. Dan dia tahu bahwa Allah sanggup untuk membuat itu. Ya. Kalaupun dia katakan, kalaupun nanti aku tidak makan makanan yang harus dia makan, ya. Kalaupun nggak jadi pejabat, ya nggak apa-apa. Dan dia punya ketetapan yang penting, saya benar di hadapan Allah. Saya tetap kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah ketetapannya Daniel. Ini yang harus kita ambil juga dalam setiap kehidupan kita. Kita ini adalah orang benar. Saudara katakan dalam diri saudara, saudara orang benar atau orang Kristen? Seperti yang awal saya katakan, kalau orang Kristen belum tentu orang benar, tapi kalau orang benar adalah pasti orang Kristen. Itu sebabnya kita harus punya ketetapan, aku ini orang benar. Jadi hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, contoh yang satu lagi yaitu temannya Daniel, 3 orang ini ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, kita melihat semua cerita tentang Daniel ya, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika mereka harus menyembah patung, ya. Tapi mereka, waduh, kalau saya sujud gini saja, ini sudah melanggar ketetapan Tuhan, ya. Ini sudah menyembah pada dewa. Sedangkan orang Israel bahwa hanya Allah yang disembah, tidak ada patung ataupun yang lain-lain yang harus disembah. Saudaraku, dan dia memutuskan untuk tidak menyembah patung itu, walaupun dengan resiko yang begitu berat, nyawa taruhannya. Ya. Inilah ketetapan yang mereka ambil, tidak akan menyembah. Ya. Dan dia katakan, walaupun Allah tidak menolong saya, ya, saya tetap tidak mau menyembah. Saya tetap percaya kepada Allah. Ini adalah ketetapan yang benar. Apakah kita belajar seperti ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Walaupun Allah tidak menolong, saya tetap percaya kepadanya. Tapi
seringkali juga kita, Tuhan kok nggak tolong saya. Tuhan ya. Kita dengar kesaksian Ibu Dewi yang luar biasa, bahwa Allah kita itu tidak meninggalkan kita ya. Seringkali yang membuat kita itu tidak percaya Allah itu karena kita menunggu, tidak mau menunggu waktu Tuhan. Cek suwene Tuhan, cek suwene tolong saya, cek suwene. Sehingga kita mengambil keputusan yang tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, seandainya Bu Dewi tadi tidak ingat Tuhan, tidak mengambil keputusan yang benar ya, semua ditiru, semua dianu, tetapi dia ingat bahwa Allah kita Allah yang benar ya. Semua boleh ditiru, nggak apa-apa, tapi doa kita tidak akan pernah ditiru oleh orang. Kalau doa ditiru, puji Tuhan dia bertobat, haleluya kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan itu adalah satu ketetapan doa kita, ketetapan yang harus kita ambil. Walaupun ya pokoknya kita doa, walaupun mungkin Tuhan tolongnya kapan ya, puji Tuhan hampir 1 tahun ya Bu Dewi, tapi tetap dia berketetapan. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap percaya ya. Percaya kepada Allah kita bahwa Allah itu pasti menolong kita. Kadang-kadang kita untuk percaya kepada Allah ya, ketetapan kita itu bisa berubah. Kalau Tuhan tidak tolong, nah ini ketetapan bisa, komitmen kita sudah bisa berubah-ubah. Kapan sih Tuhan ini tolong saya? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali iblis itu membuat saya itu selalu soal ekonomi ya. Iblis itu selalu membuat saya itu dalam ekonomi ya, selalu dibisikin, kamu ini loh sudah anak Tuhan, sudah melayani ya, tetap aja ekonomimu itu kayak gini-gini aja. Iblis itu ngomong begitu, gak ada peningkatan. Mana sih Tuhanmu, katanya Tuhanmu itu kaya ya, kamu itu anaknya dia, raja segala raja, kamu kok gini-gini aja, katanya gitu ya. Sebagai daging itu, iya ya kok gini. Wis kalau gitu langsung saya kaget. Darah Yesus. Kenapa kok saya dengarkan itu ya? Kok saya dengarkan ya? Saya katakan apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu sudah membeli saya dengan darahnya ya. Walaupun dalam dunia ini ya Tuhan izinkan saya pas-pasan seperti ini, kamu nggak bisa apa-apa. Saya bilang ini, pergi kamu kan nanti ke neraka, saya ke surga, jadi kamu jangan doa. Saya selalu itu ngomong begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cuma itu yang selalu iblis. Jadi saya pikir, kenapa iblis selalu mengungkit-ungkit itu ya? Berarti saya punya kelemahan di situ, sehingga iblis selalu mengungkit hal itu terus ya. Ya karena memang kenikmatan dunia ini memang itu yang ditawarkan iblis ya. Bisa enak ya, kalau zaman dulu ada lagu yang borju itu, nah tidak kerja tapi uangnya banyak kayak gitu ya. Saya ini kan tidak kerja, pengangguran ya, pengacara, pengangguran banyak acara ya. Nah, selagi yang dikasih Tuhan, kita harus punya satu ketetapan bahwa Allah kita yang sudah menyelamatkan kita, dan kita jangan bertindak sekehendak hati. Dalam setiap persoalan ini yang menentukan komitmen kita. Saya selalu ajarkan kepada anak saya ya, untuk selalu takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran ya. Dan di lingkungan sekolahnya ya, dia selalu cerita teman-temannya begini. Saya itu sampai terbelalak. Ini kan sekolah Kristen ya, tapi kenapa anak-anak zaman now Kristen ini, aduh mereka padahal pagi itu ya pakai renungan, jangankan SMP, SD itu loh, renungan pagi. Tapi kalau istirahat, ya ampun ngomongnya sing gini. Apalagi SMP ya, anak SMP sudah peralihan dari remaja ke dewasa ini, pengenalan mereka. Wis ngomongnya wis
ngomongnya dunia ini ya, ngomongnya jorok dalam dunia ini keluar semua di anak-anak SMP ini. Ya. Dan mungkin anak saya karena ajarkan untuk hidup benar, untuk takut Tuhan, jadi dia merasa tertekan ya gitu. Punya teman-teman seperti itu. Dia katakan, aku kalau tidak berteman, ya nggak enak, masa aku dewe ya. Tapi berteman omongannya mereka itu gini. Saya katakan sabar ya, memang ya. Inilah zaman now ya. Jadi saya harus terus membangkitkan imannya dia, untuk dia tetap berketetapan, tidak menajiskan diri. Karena kamu jangan jawab seperti itu. Loh, ini aku dikerjain, ya tak balas mah ngomong kayak gitu. Saya tahu ya kalau anaknya itu kalau lagi olok-olokan itu gimana ya. Saya diem aja, tapi itu dikerjain. Aku mangkel mah, tak jawab bisa. Sekalian lengkap, nggak usah disingkat gitu ya. Lengkap itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, habis itu minta ampun sama Tuhan ya, sering katakan begitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah kita harus ambil komitmen kita untuk tidak menajiskan diri. Itu yang pertama ya. Daun pohon zaitun itu tetap menghijau. Jadi setiap orang benar mempunyai satu komitmen yang benar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Yang kedua, dari warna hijau ini juga berbicara tentang kesegaran. Hijau itu membuat mata itu segar ya. Dengan lain kata ya, anak-anak Tuhan itu harus punya semangat ya. Hijau ini segar, jadi menyemangati hidupnya. Saya itu punya pot di depan rumah ya, karena rumah saya gang kecil, jadi ada pot-pot ya. Nah, di pot-pot itu pasti daunnya. Cuma sekelumit itu setiap pagi saya buka pintu saya liatin gitu ya. Kenapa? Karena lihat warna hijau itu segar di mata. Apalagi sekarang tanaman saya Srikaya ini sedang berbuah. Dulu 1, sekarang sudah ada 4, 6 ya, masih kecil-kecil kan. Nah tambah 6, nah ini tambah saya senang, saya liatin. Nah, ya. Jadi mata saya memandang warna hijau itu membuat mata saya segar. Saudara, ini berbicara tentang semangat dalam kehidupan kita. Setiap orang benar harus punya semangat dalam hidup ini. Semangat kita bekerja ya. Semangat kita menjalani hidup ini. Semangat kita sekolah ya. Kalau anak saya mulai malas, aduh mah, belengar aku sekolah. Jangan sekolah kok belengar ya. Ya, dari Senin sampai Jumat itu aja gitu. Ya karena belengarnya apa? Ya bertemu dengan teman-temannya kayak gitu loh dia mungkin belengar gitu ya. Tapi saya tetap harus beri semangat. Kita harus semangat mengerjakan apa yang kita kerjakan ya. Walaupun saya pengacara yang saya katakan, pengangguran banyak acara ya. Saya harus semangat dan pagi ini, balik malam lagi balik ya gitu. Sepertinya cuma gitu-gitu aja ya, namanya pekerjaan ibu rumah tangga ya seperti itu. Habis masak, bersih gini, balik lagi pagi seperti itu ya. Nah, saudara yang dikasih, tapi kita harus punya semangat. Saya katakan, iya wis, tak leren sih, malas hari ini tidak ngapa-ngapain. Loh berantakan semua, makan apa, bekalnya papanya Sela apa, pada tambah berantakan. Nah, berarti kita harus tetap semangat. Walaupun hidup kita kerjakan begitu aja, kita harus tetap punya semangat. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan ya harus semangat. Kita harus kerja apapun yang saudara menjadi pekerjaan saudara, kerjakan dengan semangat. Bahkan tingkatkan prestasi. Cari prestasimu sehingga semakin hari semakin naik. Dan itu harus mempunyai semangat dalam hidup kita ini. Mungkin dalam kehidupan kita ada masalah, ada persoalan ya gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jadi jangan patah semangat dalam mengerjakan kehidupan ini. Kita harus tetap pada tujuan kita, cita-citamu apa kerjakan ya. Kita punya adik yang sudah di kuliah ya.
kuliahnya pagi sampai malam. Waduh, kalau tidak semangat ini, saya lihat waduh masih sore dan masih di kampus ya Cek ya. Aduh kasihan ini, sekolah kayak gini. Nah, tetapi dia semangat. Kita harus semangat apa yang sudah kita Tuhan sudah bawa kita sampai segitu. Semangat kerjakan. Itu yang kedua ya. Orang benar harus punya semangat hidup. Jangan loyo, jangan alas-alasan, jangan malas-malasan. Dalam sekolah, dalam bekerja, dalam melayani pun harus semangat. Saya bilang saya bugem-bugem, saya pensiun aja WL. Bukan saya tidak semangat ya. Ini kekuatan faktor U sudah menurun ya. Ya seragam dikasih. Bukan karena tidak semangat. Kita juga harus menjaga stamina ya. Daripada saya pingsan di atas ya. Pensiun dini. Nah seragam dikasih Tuhan. Tapi saya tetap semangat ya. Si pengerja bilang, loh tante kerjakan semua ini sendiri. Loh ya iya loh, nggak ada pengerja ya tante. Wah ya kalau tidak semangat ya tidak bisa ya. Ini harus semangat. Walaupun segini besar ya, saya sendirian. Tapi kalau semangat ya tetap selesai. Jamnya juga walaupun molor sedikit ya karena faktor nggak apa-apa. Diatur waktunya segini-segini. Oh dulu saya punya waktu segini Tuhan mengerjakan gereja. Oh sekarang faktor U nggak tutupi, saya perpanjang lagi. Jadi urusan di rumah harus punya semangat untuk mengatur semua kehidupan kita. Anak-anak Tuhan harus atur hidupmu dengan baik. Jangan semuanya terbengkelai. Apalagi kalau sudah punya HP, wis males wis. Seragam yang dikasih Tuhan tidak. HP hanya pelengkap dalam kehidupan kita. Tapi satu, roh kita harus tetap semangat. Roh kita harus tetap menyala ya. Yang ketiga, saudaraku, yang pertama tadi menghijau berbicara tentang ketetapan hati. Yang kedua adalah warna hijau berbicara tentang semangat. Yang ketiga, pohon zaitun itu elok dipandang mata. Ya, ini firman Tuhan loh yang ngomong karena saya belum melihat ya. Saya hanya melihat dari YouTube, dari Google ya, lihat gambarnya oh begini ya. Tetapi menurut firman Tuhan, Yeremia bilang dalam Yeremia pasal yang ke-11 Yeremia pasal yang ke-11 ayat 16a, pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tuhan menamai dia pohon zaitun yang rimbun, yang elok dipandang. Jadi pohon zaitun ini menyegarkan, memberi semangat, dan juga enak dipandang gitu. Mungkin pohonnya itu bagus ya, rimbun ya gitu ya. Jadi menurut Tuhan itu elok dipandang. Dan Yeremia juga melihat itu sehingga dia menuliskan firman Tuhan ini juga. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan orang benar harus elok dipandang mata, elok dipandang orang. Kehidupan orang benar itu, kita itu anak Tuhan itu seperti hidup di dalam rumah kaca ya, kita diperhatikan ya. Dalam setiap segi kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita ya, apa yang kita lakukan, kita disorot oleh orang. Apalagi ya orang Kristen ya, kita pasti dilihat. Dan satu-satunya yang menjadi ikon dari orang Kristen jadi orang benar ya. Kalau orang benar kita yang mengenal, tapi kalau dunia taunya orang Kristen. Ikonnya itu orang Kristen itu penuh dengan kasih. Ini elok dipandang mata. Kenapa? Karena kita dilingkupi kasih. Kita dipenuhi dengan kasih Allah. Hidup kita ini dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kasih Allah meluber dalam kehidupan kita dan mengalir kepada sekeliling kita. Sehingga orang melihat kita itu elok dipandang.
Kalau kita menjadi orang benar, menjadi orang Kristen, tapi masih orang Kristen kok kayak gini, nah saudaraku, harus kita koreksi. Kita harus melihat dalam kehidupan kita ini, apakah kita itu sudah elok dipandang orang. Dan dalam dipandang orang pun kita juga harus memperhatikan penampilan fisiknya. Anak Tuhan ya. Saya pernah punya saudara ya. Walaupun anak Tuhan ya, WL. Kalau WL dia pakai, perempuan ya, adik saya perempuan, segini, pakai rok mini. Untung mamanya adalah yang takut Tuhan. Oh, enggak bagus, mosok WL kayak gini. Elok dipandang, kita juga harus memberikan penampilan yang bagus, yang benar. Ya. Dalam kostum kita kalau pelayan-pelayan Tuhan ya, DC-nya apa? Ya, dulu saya nggak ngerti apa sih DC, baju. Oh, DC-nya harus apa? Batik, minggu keempat ini batik. Persiapkan ya, supaya nanti kita dipandang dari jemaat ya. Karena kita ada di atas, yang bawah pasti melihat. Persiapkan supaya kita elok dipandang ya. Ya setrikakan bajumu pagi ya. Kalau sempat itu sore itu sudah dipersiapkan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, baik yang di atas, baik yang di bawah. Bahkan semua jemaat, karena kita akan menghadiri ya perjamuan Allah pada setiap hari Minggu ya. Masa kita menghadiri acaranya Tuhan, kelambi gak digosok ya, karena gak cepat berarti kami kawan harus ambil aja pakai bletot sana bletot sini ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus dipandang elok oleh orang lain, apalagi oleh Tuhan. Dari luar secara fisik, persiapkan kita ya. Hari Minggu kita sudah tahu, saya melayani, kita ke gereja. Sabtu sore itu persiapkan, ini orang benar. Besok dress code-nya itu ini ya. Oh, saya harus pakai ini, setrika dulu ya. Jangan tidak mempersiapkan diri. Sudah mulai asam panggung nih, batik yo, batik kayak gitu. Tapi ini tangan tetap main HP, nggak berhenti. Ya. Loh, nggak dicari batiknya di mana, ya. Langsung ketiduran sampai malam. Pagi gak iso tangi kedandanan. Langsung dicari, jualan belum disetrika. Belum beruan tempat setrikaan ya. Langsung aja dipakai berangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang benar harus hidup yang benar supaya kita dipandang elok oleh orang lain. Persiapkan semuanya itu ya. Tadi pengerja roknya juga belum disetrika. Disetrika dulu ya Kak, disetrika. Lu ada setrika Tante? Ada di lemari ya. Pengerja baru saya harus briefing. Katanya Tante Lisa, ini gimana ini? Sudah di briefing tak? Hasilnya seperti ini ya. Ternyata, oh sudah, saya yang salah lihat. Kamu nanti tak briefing Lisa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, elok dipandang itu dalam segi fisik, dalam segi kejiwaan kita, roh kita harus dipandang elok. Perkataan kita, sikap kita ya, dengan orang lain ya, walaupun mungkin menjengkelkan seperti yang Ibu Dewi ya, menjengkelkan, apa-apa ditiru. Kita tetap harus bersikap baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita juga harus menjadi berkat ya. Dipandang elok ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang melihat, oh iya ya, orang Kristen ini benar. Oh, perkataannya halus ya. Kalau saya lihat Tante Ernest, santun sekali, halus sekali. Negur itu, iya dek, seperti ini ya. Padahal saya kadang-kadang, oh enggak bisa seperti ini. Saya sama Lisa ya kadang-kadang seperti itu ya. Ya memang saudaraku, sukunya berbeda ya.
Ya, Tante Erna ini darah biru. Kalau saya darah Yesus. Ya, kalau Tante Lisa darah Medan. Waduh, Horas Bang. Ya, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi semuanya itu dibungkus oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi sedap dipandang orang. Ya. Satu dengan yang lain kita bisa saling mengasihi dan menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang keempat, ya, yang keempat, pohon zaitun ini adalah lambang perdamaian, saudaraku. Kita melihat ya, kenapa juga PBB juga mengambil daun pohon zaitun sebagai lambang perdamaian, ya. Kejadian 8 ayat yang ke-11. Kejadian 8 ayat 11 demikian. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari disitulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah menghukum dunia ini dengan air bah, menghapus semuanya yang ada, ya, hanya 8 orang saja yang selamat, ya, Nuh dan keluarganya, ya, dan juga hewan-hewan yang dibawa masuk ke dalamnya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan sudah menulahi semuanya itu, menghapus semuanya dengan air, ya. Ketika air telah mau mulai surut, saudara yang dikasih Tuhan, Nuh melepas burung merpati untuk melihat, ya, sampai sejauh mana ukuran air di dalam bumi itu, ya. Yang pertama, burung merpati itu kembali tidak membawa apa-apa. Jadi dia tahu kalau burung merpatinya kembali berarti belum ada tempat untuk bernaung, ya. Jadi dia kembali ke kandang, ya. Lalu ya setelah beberapa waktu, ya, 7 hari lagi di sana dikatakan, seminggu setelah burung merpati yang pertama, akhirnya tunggu 1 minggu lagi burung merpati dilepas lagi, ya. Dan burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Ini berbicara tentang perdamaian Allah dengan manusia. Dia sudah tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Dia berdamai dengan sehelai, ya. Jadi burung merpati ini menemukan satu pohon, ya, yang sudah kelihatan. Dengan lain kata, bahwa air bah itu sudah surut sehingga pohon-pohon ini kelihatan, ya. Jadi yang tidak binasa hanya pohon-pohon dan gunung, ya. Yang lain sudah binasa semuanya, sudah mati, ya, kena air. Nah, jadi pohonnya ini sudah kelihatan, ya. Lalu dipetiklah sama si merpati dan dibawa ke bahtera, dan Nuh melihat bahwa air sudah surut, ya. Ya, jadi pohon zaitun ini dipakai Allah, ya, untuk menyatakan, ya, bahwa sudah selesai pemusnahan waktu itu, ya. Dengan lain kata, inilah perdamaian Allah dengan manusia, ya, setelah air bah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun harus punya hati yang berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri. Maksudnya kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Ya, jangan kita menyalahkan kehidupan kita ini. Oh ya, aku ini diciptakan Tuhan seperti ini. Jangan, ya. Kita harus berdamai, kita harus terima. Kalau Tuhan sudah kita ciptakan seperti ini, kita harus berdamai dengan diri kita, ya. Apapun yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita ini, itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Kita harus berdamai, kita terima. Oh iya, ya, walaupun hidup saya itu manjung ke dalam, gitu, ya, saya harus terima dengan sukacita, ya. Walaupun saya ini pendek, ya, tapi gemuk, jadi kayak pentol, ya, gitu, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Semuanya ini adalah pemberian Allah. Jadi kita harus terima dengan penuh sukacita. Itu berdamai dengan diri sendiri.
Kita juga harus berdamai dengan Tuhan ya. Selesaikan semua kekurangan kita, selesaikan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Karena darahnya menghapus setiap dosa, dosa kecil, dosa besar, apapun yang sudah dilakukan, Tuhan sanggup menghapuskan. Kita berdamai dengan Allah. Dan yang kedua, ketiga kita harus berdamai dengan sesama kita ya. Ya mungkin kita kadang ya namanya sesama teman ya saling bergesekan ya. Besi menajamkan besi ya, sesama menajamkan sesamanya ya. Mungkin kita selalu bergesekan ya. Jangankan di dalam komunitas, dalam keluarga sendiri pun kita juga harus bengkrean ya. Seringkali juga gitu. Tetapi juga tidak boleh lama-lama ya. Kita harus tetap meluruskan semuanya, menyelesaikan semuanya. Tidak boleh kita harus wanggal terus dengan orang. Kita harus berdamai. Yang kasih itu ya, anak Tuhan itu identitasnya kasih ya. Kita harus berdamai, menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi kompor ya. Kalau ada yang curhat sama kita, si itu loh gini. Ini pulang datang lagi, si itu dulu, yo, kamu habis diomongin gini. Wah, kapan mari saudara, ya meledaklah kompor itu. Jadi perang Bratayuda tahu? Jadi perang. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Orang benar kita harus mempunyai hati yang damai, sehingga kita bisa mendamaikan satu dengan yang lain. Kalau kita dicurhatin orang, jangan dengarkan dari satu sisi, kita dengar dari sini, kita juga dengar dari lawannya. Kita pikirkan baik-baik apa yang harus kita sampaikan, sehingga satu dengan yang lain tidak jadi permusuhan dan cepat sekali berdamai. Itu identitas orang benar, bukan semakin menjauh, kamu ini loh gini. Kamu gak disenangi itu. Ini jadi kompor, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Periksa diri kita. Kita harus menjadi orang yang menjadi pendamai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bersama-sama untuk belajar mempunyai identitas orang Kristen yang benar. Amin, saudara. Amin. Sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Jadi benar-benar, oh iya. Ada sesuatu juga yang membuat kita dalam pikiran saya ya. Jangan sampai ada yang berkata, walah dia sejak ke GKB kok jadi seperti ini. Jangan ada yang seperti itu. Kenapa? Kita perbaiki diri. Ini gereja kok. Kenapa ada perkataan yang seperti itu? Nah, sering yang dikasih Tuhan. Saya biasanya kalau mendatangi saya WA, saya telepon dia, kenapa kok ada perkataan seperti ini? Apakah hidupmu seperti ini? Nah, sering yang dikasih Tuhan. Lebih baik kita koreksi diri. Jangan sampai gereja terbawa. Sejak dia di GKB jadi begini. Perbaiki. Kita mempunyai identitas orang benar yang baik. Yang pertama, tetap menghijau, punya komitmen. Yang kedua, ya mempunyai semangat. Yang ketiga, kita elok dipandang mata. Yang keempat, kita harus punya hati yang damai dan menjadi pendamai. Miliki identitas yang benar, menjadi bagian orang benar. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita benar-benar mempunyai identitas orang benar yang benar. Biarlah ini yang bisa sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang benar. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Daniel 3:17-18. Daniel 3:17-18. Supaya kita punya komitmen, tadi katakan komitmen sekali lagi komitmen sebagai anak Tuhan,
supaya kita mempertahankan iman kita sampai kesudahan zaman, entah kita sampai Tuhan panggil atau Tuhan tiba-tiba datang, kita punya komitmen, ya, komitmen. Sebenarnya hari ini apa yang dikatakan oleh hambanya cukup dalam. Sekarang bagaimana sih kita menyikapi akan firman Tuhan? Waduh, Tuhan berat, atau Tuhan sekali Yesus tetap Yesus. Apa yang katakan Daniel? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat 18 kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas. Amin. Memang ya, kalau kita bisa milih, tadi dikatakan oleh hambanya kok kita kalau saya terlahir sebagai raja konglomerat gitu kan enak, benar. Tapi biarlah kita mensyukuri apapun kita. Saat ini mungkin kita lagi kecewa. Tuhan, kenapa seperti ini? Why me, Lord? Tapi pernah saya katakan, Arthur Ashe, seorang petenis juara Wimbledon. Juara Wimbledon bukan main-main, karena terpilih dari sekian miliar manusia, sekian banyak dari petenis dunia, sampai akhirnya menjadi juara dunia Wimbledon. Pada waktu juara dia dan terkena, tiba-tiba dia terkena, divonis kena AIDS. Waktu zaman itu AIDS ya sekitar 10-20 tahun yang lalu, itu sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Dan oleh wartawan dia ditanya, kenapa kamu tidak mengutuki Allahmu? Dia bisa berkata, waktu dia menjadi juara, tidak ada orang yang mempertanyakan saya. Kenapa pada waktu saya menderita AIDS gara-gara dia operasi jantung dan kena donor darah dari orang lain itu mengandung benih AIDS sehingga dia terkena AIDS. Dia tidak berkata, why me, Lord? Kenapa saya Tuhan kena? Ya, tapi Daniel hari ini kita belajar untuk tetap komitmen. Memang perjalanan kita di dunia tidak mudah, ya. Saya tadi pagi juga dapat WA yang tidak menyenangkan, ya. Kalau menuruti emosi saya akan emosi, tapi biarlah kita belajar. Kondisi senang, kondisi tidak menyenangkan hati kita, tetap kita menyembah Tuhan, tetap kita mengiring Tuhan, tetap kita beribadah, tetap kita memuji Tuhan, tetap kita menyembah Tuhan. Ya, kalau tadi dikatakan banyak tentang minyak pohon zaitun yang menyegarkan mata, yang dia hijaunya itu membuat mata kita indah. Saya suka memang kehijauan, jadi memang di rumah saya sekitarnya pasti hijau semua. Tapi kalau kita hari ini belajar tentang pohon zaitun, kita belajar tentang minyak zaitun. Minyak zaitun ini satu minyak. Tahu minyak zaitun? Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Kalau minyak zaitun di supermarket, kalau di Indomaret mungkin agak ada yang ada dan yang tidak. Tapi di supermarket besar pasti ada karena harganya mahal. Itu adalah olive oil. Iya, khasiatnya sangat besar. Ini kalau yang darah tinggi, ini kalau minum dari olive oil itu bisa mengontrol tekanan darah. Dia berkhasiat terhadap jantung, kolesterol, banyak sekali.
orang yang sakit kanker pasti disuruh dokter untuk mengkonsumsi olive oil, ya. Dan para gadis-gadis pasti suka dengan olive oil mestinya, karena ini menjaga berat badan dan menjaga kesegaran kulit sehingga bisa awet muda. Ya, banyak sekali manfaat dari minyak zaitun. Itulah kenapa minyak zaitun banyak dicari orang. Sekarang pertanyaannya sambil kita merenung, Tuhan, apakah kita sudah menjadi zaitun bagi orang lain? Apakah saya menjadi penurun tekanan darah, atau saya menjadi membuat orang naik darah? Saya membuat kolesterol orang turun, atau saya membuat kolesterol orang lain naik? Minyak zaitun juga menjaga kesehatan mulut dan sebagainya, kadar gula, ya. Jadi kadar gula juga bisa dikontrol melalui minyak zaitun. Apakah kita mau jadi minyak zaitun? Ada amin? Amin. Atau kita mau menjadi minyak goreng curah? Ya, saya udah pemain musik ke depan. Bersamamu Bapa, lewati semua, karena perkenanmu yang diteguhkan hatiku. Jiwaku adalah bersamamu. Saya pakai berdiri. Amin. Bapak Ibu sekasih, biarlah hari ini kita mengambil komitmen. Kita mengalami apapun juga, senang susah, asal bersama Yesus. Kita bersama Yesus melewati semua. Kita tahu masa depan kita ada di tangan Tuhan. Asal Tuhan bersama kita, asal kita dituntun oleh Tuhan, kita akan melangkah
karena pada hari ini kami mendapatkan anugerah yang sangat besar bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan itu menguatkan iman kami, sehingga yang kami tidak mengerti kami jadi mengerti. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang begitu kuat menggugah iman kami, supaya kami semakin hari semakin bertambah, semakin hari iman kami semakin kuat, semakin kami mencintai pekerjaan Tuhan, mengutamakan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Kami siap Tuhan untuk Engkau pakai, untuk semakin hari menjadi kesaksian yang hidup bagi keluarga kami, teman kami, lingkungan kami. Apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati setiap pekerjaannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Iman-iman dan hikmatnya akan semakin hari semakin luar biasa, sehingga semua orang melihat bahwa benar Kristus ada di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa semakin hari semakin dewasa rohani. Mungkin fisik kami semakin hari semakin lemah, tetapi kami percaya iman kami, kedekatan kami, rohani kami semakin hari akan semakin bertambah dan tidak bisa dibatasi oleh usia kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Luar biasa. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Yanti. Saudara sudah diberkati? Sebentar lagi kita akan persembahan. Saya minta Lia untuk berdoa persembahan. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang kita ini. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga Tuhan, benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan Bapa. Kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berserah, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Mari kita nyanyikan Allah Sumber Kuat. Samanya
Engkau pasti turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau hebat, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, dan memberi kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami terus mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami terus memasuki hari demi hari, dan ini kami tiba di minggu terakhir di bulan Agustus. Minggu depan kami akan tiba di bulan September. Penyertaan-Mu tetap ada dan sempurna untuk kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami berdoa Tuhan untuk mungkin anak-anak-Mu yang berbeban berat. Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan kepada mereka. Engkau memberi kekuatan kepada mereka yang lemah iman. Tuhan, bangkitkan iman mereka. Yang sakit Tuhan, baik sakit jasmani, sakit rohani, sakit jiwanya, Tuhan, Engkau yang membalut luka mereka, Engkau yang mengatasi kesedihan mereka, dan Engkau yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah-rumah doa. Jadikan juga Tuhan rumah doa ini Tuhan GKP Setiaso menjadi tempat restorasi bagi mereka, menjadi pondok Daud yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan memberkati IPAW sudah bertugas. Apapun itu Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang kecil, yang remaja, pemuda sampai yang dewasa, yang dekat maupun yang jauh. Engkau yang memelihara dalam setiap rumah tangga, demi rumah tangga, pribadi demi pribadi Tuhan. Berkat-Mu nyata, Engkau yang menurunkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar kalau mereka pulang Tuhan, malaikat-Mu menyertai, melindungi mereka, sehingga boleh tiba di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus yang terus membakar roh mereka supaya tetap menyala-nyala, sehingga sampai Maranatha, sampai kesudahan mereka boleh tetap mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kehidupan anak-anak orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua percaya dan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.